Saudara lihat ancaman lebih besar terjadi, penjara. Tapi murid-murid Tuhan, rasul-rasul Tuhan terus juga memberitakan Injil. Dan kalau kita lihat di kisah saudaraku, di kisah 6 ayat 7. Dan kalau saudara perhatikan firman Tuhan ini, justru lebih banyak orang-orang yang selamat. Kisah 6 ayat 7. Jadi kita tidak bisa berkata karena banyaknya aniaya, karena banyaknya sepertinya pintu tidak terbuka, maka tidak banyak jiwa selamat. Justru sebaliknya saudara, banyak pun aniaya, banyak pun ancaman, tapi karena kita terus mau memberitakan Injil, justru lebih banyak orang diselamatkan. Ketika saudara tetap taat, walaupun ada aniaya, saudara tetap terus unstoppable memberitakan Injil, maka saudara akan lihat Tuhan justru lebih dahsyat lagi bekerja lewat kehidupan saudara. Jadi bukan tergantung karena keadaan ataupun karena orang yang menganiaya, mengancam kita, tapi kalau kita terus mau memberitakan Injil, ada saja orang-orang yang Tuhan berikan untuk bisa kita selamatkan. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau anak-anak Tuhan unstoppable, tidak dapat dihentikan dari memberitakan Injil. Jadi walaupun ada aniaya, walaupun ada ancaman, saudara terus saja memberitakan Injil. Tetapi karena saudara terus memberitakan Injil, jumlah jiwa-jiwa yang diselamatkan justru akan semakin banyak. Makanya kita harus terus bergerak memberitakan Injil. Dan kapan kita memberitakan Injil, Tuhan akan terus menyatakan kuasanya lewat pemberitaan Injil kita. Kisah 7, apa yang terjadi? Stefanus mati dibunuh. Stefanus menjadi martir. Itu aniaya yang lebih berat saudara. Kalau ada di antara kawan kita menjadi martir. Tetapi apa yang terjadi kepada sidang Tuhan? Apa yang terjadi kepada rasul-rasul? Mereka tidak menjadi takut. Mereka tidak menjadi mundur. Mereka tidak jadi sembunyi di rumah dan membicarakan bagaimana ya kawan kita sudah mati. Tidak. Mereka terus juga memberitakan Injil. Filipus pergi ke Samaria dan dia menangkan satu kota Samaria bagi Tuhan. Kisah 8 dikatakan aniaya yang hebat datang. Kisah 8 ayat 1, itu bukan hanya sekedar aniaya yang datang, aniaya yang hebat. Jadi ini bukan hanya aniaya yang ringan, aniaya yang sangat hebat jadi. Tapi apa yang terjadi? Sidang Tuhan, anak-anak Tuhan bukan berhenti memberitakan Injil. Mereka malah makin tersebar kemana-mana memberitakan Injil Tuhan. Jadi walaupun datang aniaya yang lebih hebat, murid-murid Tuhan, rasul-rasul Tuhan, sidang Tuhan tidak berhenti memberitakan Injil. Mereka terus juga, bahkan mereka tersebar ke tempat yang lebih luas lagi, terus lagi memberitakan Injil. Maka saudara melihat jumlah orang yang diselamatkan semakin lama semakin ditambahkan Tuhan. Katakan amin. Lihatlah ini saudara, ada aniaya hebat di Yerusalem. Mereka tidak sembunyi di Yerusalem. Mereka cari lagi kota-kota lain di mana mereka bisa terus memberitakan Injil. Saya percaya bukan hanya kota Duri saudara menangkan bagi Yesus, kota-kota lain pun sudah menunggu saudara. Kota-kota lain menunggu saudara untuk membukanya. Mari pergi ke sana, mari beritakan Injil. Jangan berhenti memberitakan Injil. Setelah Yerusalem pergi ke Judea, setelah Judea pergi Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itulah perintah Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan. Jadi kalau saudara sudah selesai memberitakan Injil di tetangga saudara, jangan berhenti sampai di lingkungan tetangga saudara. Cari lagi di tempat-tempat lain, terus beritakan Injil Tuhan. Kalau saudara sudah selesai menginjili keluarga saudara, jangan berhenti menginjil sampai keluarga saudara sudah selesai diinjil. Tapi cari lagi orang-orang lain di luar sana, beritakan Injil setiap hari. Mana amin ya, katakan amin. Paulus saudaraku di kisah 14, dia menyembuhkan orang yang lemah kakinya. Dan akibatnya orang-orang Yahudi yang sangat cemburu menjadi marah, dan mereka membujuk orang banyak untuk menganiaya Paulus dan melempari Paulus dengan batu. Sampai kemudian Paulus dikira sudah mati. Murid-murid yang lain sudah mengelilingi dia, rasul-rasul mengelilingi dia. Tapi kemudian Paulus dibangkitkan Tuhan. Paulus bangkit kembali. Dan apakah yang dikerjakan Paulus? Besoknya Paulus sudah menginjil kembali. Aniaya yang besar begitu hebat menimpa Paulus. Kita juga tahu kalau kita baca di 2 Korintus 11, bagaimana aniaya demi aniaya, ya,
Itu sudah menjadi makanan sehari-hari pada Paulus. Tapi Paulus tidak pernah berhenti memberitakan Injil. Biarlah kita di sini semuanya bisa berkata seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan imanku, aku telah sampai ke garis akhir. Haleluya. Walaupun bagaimanapun aniaya yang kita alami, masuk penjara kah, bahkan mungkin dilempari dengan batu kah, jangan berhenti memberitakan Injil. Mari tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya. Jangan takut, karena Tuhan menyertai kita. Tuhan berjanji sampai kepada akhir zaman aku menyertai. Bukankah itu ayat daripada Matius 28? Kenapa Tuhan katakan itu? Karena Tuhan tahu akan banyak aniaya datang kepada saudara kalau saudara memberitakan nama Yesus. Setan akan mencoba menutup mulut saudara sehingga saudara tidak berani lagi memberitakan nama Yesus. Padahal hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Setan tahu itu, maka dia akan berusaha memakai banyak orang untuk menganiaya saudara, supaya saudara berhenti menginjil, supaya saudara takut melayani, supaya saudara tidak mau ambil resiko. Saudara takut nanti keluarga saudara tidak makan karena saudara diancam dipecat karena terus-menerus bersaksi. Saudaraku, ketika kita patuh, disitulah Tuhan akan bekerja. Amin. Katakan amin. Tuhan bisa menyediakan kepada saudara dari yang tidak ada menjadi ada, sepanjang kita tetap bertekun mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Kita urus urusan Tuhan, pekerjaan Tuhan, segala sesuatu pun Tuhan tambahkan saja kepada kita.